Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, apakah kalian mau rezeki kalian lancar? Kalau mau, tonton video ini sampai selesai, tapi sebelum itu, like, subscribe Apriyadi Channel dan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, hadis riwayat Ahmad. Amalan percepat rizki, istighfar dan taubat. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Penjelasan. Di antara sebab terpenting diturunkannya rizki adalah istighfar, memohon ampunan, dan taubat kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menutupi kesalahan. Untuk itu, pembahasan mengenai pasal ini kami bagi menjadi dua pembahasan. A. Hakikat istighfar dan taubat. B. Dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. A. Hakikat istighfar dan taubat. Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan, "Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Tetapi kalimat-kalimat di atas tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini adalah perbuatan orang-orang dusta. Para ulama, semoga Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka, telah menjelaskan hakikat istighfar dan taubat. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan, dalam istilah syara, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, diganti. Jika keempat hal itu telah terpenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna. Imam An-Nawawi dengan redaksionalnya sendiri menjelaskan, para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu antara hamba dengan Allah, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada tiga. Pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Kedua, ia harus menyesali perbuatan maksiatnya. Ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Jika salah satunya hilang, maka taubatnya tidak sah. Jika taubat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Ketiga syarat di atas dan keempat, hendaknya ia membebaskan diri, memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa had hukuman, tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa gibah, menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Adapun istighfar, sebagaimana diterangkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah meminta ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Dan firman Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Tidaklah berarti bahwa mereka diperintahkan meminta ampun hanya dengan lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan, memohon ampun istighfar hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan para pendusta. B. Dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Beberapa nas teks Al-Quran dan Al-Hadits menunjukkan bahwa istighfar dan taubat termasuk sebab-sebab rizki dengan karunia Allah. Di bawah ini beberapa nas dimaksud. 1. Apa yang disebutkan Allah tentang Nuh yang berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ayat-ayat di atas menerangkan cara mendapatkan hal-hal berikut dengan istighfar. A. Ampunan Allah terhadap dosa-dosanya. Berdasarkan firman-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. B. Diturunkannya hujan yang lebat oleh Allah.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Midra adalah hujan yang turun dengan deras. C. Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Dalam menafsirkan ayat Ata, berkata, niscaya Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. D. Allah akan menjadikan untuknya kebun-kebun. E. Allah akan menjadikan untuknya sungai-sungai. Imam Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini, juga disebutkan dalam surat Hud adalah dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sarana meminta diturunkannya rizki dan hujan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, maknanya, jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Ia akan membanyakkan rizki kalian dan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air susu perahan untuk kalian, membanyakkan harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu untuk kalian. Demikianlah, dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga berpegang dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini ketika beliau memohon hujan dari Allah. Mutrif meriwayatkan dari Asy Sya'bi, bahwasanya Umar keluar untuk memohon hujan bersama orang banyak. Dan beliau tidak lebih dari mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu beliau pulang. Maka seseorang bertanya kepadanya, aku tidak mendengar Anda memohon hujan. Maka ia menjawab, aku memohon diturunkannya hujan dengan majadih langit yang dengannya diharapkan bakal turun air hujan. Lalu beliau membaca ayat, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Quran Surah Nuh ayat 10-11. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan istighfar, memohon ampun, kepada setiap orang yang mengadukan kepadanya tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabih, bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah, agar Ia memberiku anak. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Ar-Rabi bin Sabih berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan bermacam-macam perkara, dan Anda memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Allahu Akbar. Betapa agung, besar dan banyak buah dari istighfar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai beristighfar. Dan karuniakanlah kepada kami buahnya, di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Amin, wahai yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. 2. Ayat lain adalah firman Allah yang menceritakan tentang seruan Hud kepada kaumnya agar beristighfar. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia di atas menyatakan, kemudian Hud memerintahkan kaumnya untuk beristighfar yang dengannya dosa-dosa yang lalu dapat dihapuskan, kemudian memerintahkan mereka bertaubat untuk masa yang akan mereka hadapi.
Barang siapa memiliki sifat seperti ini, niscaya Allah akan memudahkan rizkinya, melancarkan urusannya dan menjaga keadaannya. Karena itu Allah berfirman, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki sifat taubat dan istighfar, dan mudahkanlah rizki-rizki kami, lancarkanlah urusan-urusan kami serta jagalah keadaan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Amin, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. 3. Ayat yang lain adalah firman Allah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surah Hud ayat 3. Pada ayat yang mulia di atas terdapat janji dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menentukan berupa kenikmatan yang baik kepada orang yang beristighfar dan bertaubat. Dan maksud dari firman-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas adalah Ia akan menganugerahi rizki dan kelapangan kepada kalian. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan inilah buah dari istighfar dan taubat. Yakni Allah akan memberi kenikmatan kepada kalian dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rizki dan kemakmuran hidup serta Ia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian. Dan janji Tuhan yang Maha Mulia itu diutarakan dalam bentuk pemberian balasan sesuai dengan syaratnya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti berkata, ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebab sehingga Allah menganugerahkan kenikmatan yang baik kepada orang yang melakukannya sampai pada waktu yang ditentukan. Allah memberikan balasan yang baik atas istighfar dan taubat itu dengan balasan berdasarkan syarat yang ditetapkan. 4. Dalil lain bahwa beristighfar dan taubat adalah di antara kunci-kunci rizki yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Dalam hadits yang mulia ini, Nabi yang jujur dan terpercaya, yang berbicara berdasarkan wahyu, mengabarkan tentang 3 hasil yang dapat dipetik oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya yaitu, bahwa Allah yang Maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diharapkan serta tidak pernah terdetik dalam hatinya. Karena itu, kepada orang yang mengharapkan rizki hendaklah ia bersegera untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan hendaknya setiap muslim waspada, sekali lagi hendaknya waspada, dari melakukan istighfar hanya sebatas dengan lisan tanpa perbuatan. Sebab itu adalah pekerjaan para pendusta. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, subscribe, Apriya di channel, komen dan share video ini karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.